Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak sekalian, berjumpa kembali dalam pembelajaran daring IPA. Semoga anak sekalian masih dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar, dan tentunya tetap menjaga kesehatan dimanapun anak-anakku berada. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai reproduksi generatif pada tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas reproduksi vegetatif. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan ke reproduksi generatif pada tumbuhan. Baiklah anak sekalian, kita langsung membahas apa tujuan dari pembelajaran mengenai reproduksi generatif pada tumbuhan. Anak sekalian, ada 5 tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai. Yang pertama adalah menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian bunga dan alat perkembangbiakannya. Yang ketiga, menjelaskan proses penyerbukan. Yang keempat, menyebutkan macam-macam perantara penyerbukan. Dan yang terakhir, membahas mengenai menjelaskan proses pembuahan. Memudahkan pembelajaran daring kali ini, anak sekalian, kita paparkan tentang peta konsep yang nanti kita akan bahas mengenai reproduksi generatif pada tumbuhan. Yang pertama nanti membahas mengenai bagian-bagian bunga, yang di dalamnya membahas perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan. Yang kedua membahas tentang penyerbukan, termasuk nanti di dalamnya macam-macam penyerbukan. Dan yang terakhir nanti adalah membahas tentang pembuahan. Inilah 3 pokok bahasan nanti yang akan kita bahas dalam reproduksi generatif pada tumbuhan. Anak sekalian, ya, reproduksi generatif atau seksual adalah reproduksi pada makhluk hidup yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di dalam reproduksi generatif tumbuhan, khususnya Angiospermae, ya, alat reproduksi generatifnya adalah berupa bunga. Ya, saya yakin anak sekalian ya sudah familiar dengan ya bunga. Ya, seperti ini contohnya, ya, bunga yang biasanya ya selalu ya didekati oleh kumbang ataupun juga kupu-kupu. Ya, apalagi kalau bunganya menarik, pasti ya banyak serangga yang ingin mendekatinya. Kenapa harus mendekatinya? Apa saja yang ada di dalam bunga? Itulah nanti yang akan kita juga kupas dalam bagian-bagian bunga dan juga alat perkembangbiakannya. Nah sekalian, bagian-bagian bunga dari yang paling bawah adalah tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, kemudian bagian luar adalah kelopak bunga, bagian paling dalam adalah bakal biji, ya. Kemudian alat kelaminnya nanti ada tangkai putih, kemudian kepala putih, kemudian ada benang sari dan kepala sari,
Dan tentunya yang paling menarik bagi serangga adalah namanya mahkota bunga, yang biasa berwarna-warni yang menarik untuk serangga datang. Nah, ini adalah bagian yang paling indah dalam bunga, yaitu mahkota bunga. Nah, anak sekalian, bagian-bagian bunga berdasar kelengkapannya dibagi dua. Yang pertama adalah bunga lengkap, yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Apa itu bunga lengkap? Namanya bunga lengkap bagi bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, baik itu kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Contohnya adalah bunga bakung, bunga sepatu. Sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki satu atau beberapa bagian dari bunga lengkap. Jadi tidak semuanya yang dia miliki. Bisa jadi kurang kelopaknya ya, atau kurang mahkotanya ya. Contohnya bunga tidak lengkap adalah bunga kamboja dan bunga kelapa yang ada di kebun sehari-hari kita. Jadi maksudnya bunga tidak lengkap itu adalah bisa jadi tidak memiliki satu dari bunga yang lengkap tadi. Bisa jadi tidak punya kelopaknya, bisa jadi tidak punya mahkotanya. Sedangkan bunga lengkap semua memiliki, namanya lengkap, berarti kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Itu adalah bagian pokok dari bunga. Nah, alat perkembangbiakan bunga yaitu alat kelamin jantan. Alat kelamin jantannya berupa benang sari ya. Nah, benang sari ini terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga yaitu terdiri dari di sini nantinya ada bakal biji, kemudian bakal buah yang agak besar, kemudian ada tangkai putih atau stilus, kemudian kepala putih atau stigma. Ini adalah alat kelamin betina. Jangan kebalik anak sekalian. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari, ini adalah bagian dari benang sari, dan alat kelamin betinanya adalah putih, ini adalah bagian dari putih. Berdasarkan lengkap dan tidaknya alat kelamin, maka bunga dibagi dua anak sekalian, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apa perbedaannya? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putih. Sedangkan bunga tidak sempurna hanya memiliki salah satu, baik itu misalkan punya benang sari saja, alat kelamin jantan saja, atau kelamin betina atau putih saja. Yang kedua, dikatakan bunga sempurna karena dia memiliki alat kelamin ganda atau bunga hemafrodit atau dikatakan bunga banci begitu. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang berkelamin tunggal, hanya satu saja. Kemudian contoh dari bunga sempurna adalah bunga sepatu, bunga kacang, bunga kapas, bunga bakung, bunga mangga. Sedangkan contoh dari bunga tidak sempurna adalah bunga kelapa, bunga jagung, bunga salak, bunga pinus, bunga pakis haji. Jadi tadi ya, yang pertama tadi ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sekarang ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya. Nah, berikutnya anak sekalian kita akan membahas tentang penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih. Peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih. Jadi serbuk sarinya menempel di kepala putih. Jadi ini yang betina ke yang maksud saya ini yang jantan ke yang betina.
letak benang sari dan putik tidak selalu berdekatan, sehingga terjadinya penyerbukan tidak selalu berlangsung dengan sendirinya. Artinya anak sekalian, penyerbukan itu tidak selamanya dilakukan oleh bunga itu sendiri, tetapi memerlukan perantara untuk sampainya benang sari ke kepala putik. Nah, perantara itu bisa macam-macam, bisa karena angin, air, hewan, atau juga perantaranya adalah kita sebagai manusia. Nah, berdasarkan faktor penyebab sampainya serbuk sari ke kepala putik, ya dibagi menjadi 4 perantara tadi. 1 angin atau anemogami, air hidrogami, hewan zooidiogami, manusia androgami. Nah, kita akan bahas 4-empatnya ini, baik itu perantaranya angin, air, hewan, ataupun juga manusia. Perantaranya anemogami, ya, di mana perantaranya penyerbukan dibantu oleh angin. Ciri-cirinya yang pertama, tidak mempunyai mahkota bunga. Artinya kalaupun punya mahkota bunga tidak menarik, ya, sehingga serangga tidak banyak datang. Yang kedua, serbuk sarinya sangat banyak. Nah, ini serbuk sarinya sangat banyak, ya, mahkota bunganya kecil atau tidak ada sama sekali, tapi serbuk sarinya banyak. Tangkai putik terjulur keluar serta ukuran kepala putiknya relatif besar. Kedudukan benang sari bergantungan. Tangkai bunganya panjang dan terjulur keluar di atas permukaan daun. Contoh penyerbukan yang dibantu angin atau anemogami adalah padi, jagung, gandum, tebu, alang-alang. Biasanya, ya, tanaman-tanaman ini tidak mempunyai mahkota bunga, tetapi ya, jumlah benang sarinya sangat banyak, sehingga dia mudah oleh tertiup angin. Nah, itulah ciri khas dari tumbuhan yang dibantu oleh angin atau perantaranya anemogami. Yang kedua adalah perantara yang dibantu oleh hewan atau zooidiogami. Zoo itu adalah hewan. Nah, zooidiogami ini, ya, bisa saja oleh burung dikatakan, atau bahasa lainnya adalah ornitogami, dibantu siput palikogami, serangga entomogami, kelelawar kriptorogami. Nah, serangga ini bisa saja berupa kupu-kupu, ya, berupa lebah, ya, ini kupu-kupu ataupun lebah. Nah, ciri khas biasanya tumbuhan yang dibantu oleh serangga misalkan itu adalah mahkota bunganya menarik, sehingga serangga mudah untuk datang. Demikian juga burung, biasanya adalah burung kolibri, ya, yang suka menghisap madu. Dengan tidak sengaja, ya, dia akan membantu penyerbukan pada bunga. Ya, kalau kita bahas pada saat simbiosis, ya, dimatakan sebagai simbiosis mutualisme. Adalah hidrogami, ya, hidro adalah air, jadi penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh air. Nah, penyerbukan ini biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji yang tubuhnya terendam air. Contohnya adalah Hydra sp dan tumbuhan teratai. Ya, ini adalah tumbuhan yang hidupnya di air, ya, maka dikatakan dibantu oleh air atau hidrogami. Nah, yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau androgami. Penyerbukan dibantu oleh manusia karena ya tidak bisa dibantu oleh yang lain, sehingga
manusia berperan untuk melakukan penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Ini seperti ini contohnya, yaitu tumbuhan vanili ya, dibantu oleh manusia ya. Sehingga serbuk sari bisa menempel di kepala putih. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, ternyata penyerbukan juga nanti dibagi menjadi 4 anak sekalian. Yang pertama adalah autogami, di mana penyerbukan dilakukan oleh bunga itu sendiri atau dalam satu bunga. Jadi seperti ini ya, benang sari jatuh ke kepala putih di bunga itu sendiri atau bunga yang sama. Yang kedua adalah geotonogami, penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang terjadi ya, di mana benang sari jatuh ke kepala putih bunga yang lain dalam satu pohon. Nah, seperti ini ya, bunga yang lain ya, tapi masih dalam satu pohon ya. Biasanya kan di pohon ada beberapa bunga. Jadi ya, bedanya antara penyerbukan sendiri dan penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan sendiri maka bunganya ya di satu bunga itu saja. Tetapi jika penyerbukan tetangga adalah penyerbukan di mana benang sari jatuh ke kepala putih bunga yang lain masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah alogami, penyerbukan silang ya, di mana terjadi penyerbukan serbuk sari jatuh ke kepala putih ya, bunganya di pohon yang lain tapi masih dalam satu spesies ya, seperti ini ya, masih dalam satu spesies ya. Jadi pohonnya ada 2. Nah, bunganya jatuh ya, benang sarinya jatuh ke bunga yang lain, ke kepala putih bunga yang lain masih dalam satu spesies pohonnya. Jadi kalau mangga dengan mangga begitu. Kemudian yang terakhir adalah bastar ya, yaitu penyerbukan di mana benang sari dari satu bunga ya, kemudian jatuh ke kepala putih bunga yang lain masih dalam satu varietas ya, masih dalam satu varietas ya. Bedanya satu spesies dan satu varietas karena mangga jenisnya macam-macam ya. Ini ya masih satu spesies. Kalau bunga mangga mana lagi ya, mangga mana lagi begitu. Ini adalah varietas, yaitu varietas itu macam-macam jenis mangga yang berbeda. Itu bedanya penunjukan silang dengan bastar anak sekalian. Tadi adalah berdasarkan perantaranya ada 4, yaitu bisa perantaranya oleh hewan, kemudian air, kemudian serangga, dan yang terakhir adalah manusia. Sekarang berdasarkan asal serbuk sarinya juga ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Nah, setelah terjadi penyerbukan, jatuhnya serbuk sari atau menempelnya serbuk sari ke kepala putih, kemudian terjadilah peristiwa pembuahan anak sekalian. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah peristiwa peleburan inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina. Jadi terjadi peleburan. Hasil peleburan nanti akan menghasilkan sigot ya, sigot ya. Kemudian sigot nanti berkembang ya, dan selanjutnya menjadi individu baru. Nah, pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, tiap inti generatif membuahi satu sel telur yang masing-masing akan menjadi calon individu baru
pembuahan tunggal namanya ya, karena hanya satu sel telur. Sedangkan pada tumbuhan Angiospermae berbiji tertutup, maka nanti akan terjadi pembuahan ganda. Artinya setelah terjadinya penyerbukan, di mana dalam penyerbukan terjadi peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Kemudian telah terjadi penempelan, kemudian terjadi peleburan inti sel kelamin jantan berupa serbuk sari tadi, kemudian dan inti sel kelamin betina yaitu berupa putih atau ovum, sehingga akan menjadikan individu baru ya rupa tumbuhan baru. Kalau Gymnospermae nanti terjadi pembuahan tunggal, sedangkan di Angiospermae terjadi pembuahan ganda. Nah, anak sekalian, demikian tadi adalah paparan mengenai materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, di mana tadi kita awali dari alat perkembangbiakan dari tumbuhan Angiospermae berupa bunga. Kita membahas alat perkembangbiakannya berupa kelamin jantan benang sari, dan alat kelamin betinanya adalah putih. Dalam peristiwa peleburan, peristiwa bertemunya benang sari dan putih tidak selamanya dilakukan oleh bunga itu sendiri, tetapi lewat perantara bisa hewan, air, serangga maupun manusia. Ya. Di samping itu juga, ya, setelah terjadi penyerbukan tidak hanya perantara manusia, tetapi juga karena perbedaan serbuk sari, ya, sehingga alat kelaminnya, ya, maka bisa terjadi penyerbukan silang, tetangga, sendiri, apotun, basta. Setelah terjadi penyerbukan, kemudian peristiwa pembuahan yaitu peluburan inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina sehingga menjadi individu baru. Nah, itulah yang membedakan dengan vegetatif. Kalau vegetatif tidak terjadi peleburan antara inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina. Mudah-mudahan paparan perkembangbiakan generatif ini ya bisa menjadi tambahan ilmu baru bagi anak sekalian, dan harapannya Bapak adalah anak sekalian tetap ya mencari referensi kembali untuk memperdalam wawasannya, kasanah pengetahuannya, dan anak sekalian tetap semangat dalam belajar di rumah. Dimanapun keadaannya, kita harus tetap semangat, kita harus bisa. Semoga Corona segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali. Pesan Bapak, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.